Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di channel YouTube aku, Dr. Yunita Ika. Kali ini aku mau nge-share sedikit berbeda ya dibandingkan dengan konten-konten sebelumnya yang biasanya aku sering banget ngebagiin ke kalian semua tentang tips-tips dan edukasi seputar dunia kecantikan. Untuk kali ini aku mau nge-share ke kalian nih tentang suatu pengalaman aku ya. Hari ini tadi aku pulang dari praktek dari klinik. Aku nggak sengaja ya, aku tuh ngelewatin. Terus aku ngeliat gitu kayak ada ibu-ibu gitu. Terus aku jalan, akhirnya aku puter balik karena kayaknya aku nggak enak gitu ya. Aku kayaknya mau ke situ deh gitu. Aku puter balik, akhirnya aku samperin lagi tuh yang ibu-ibu itu. Ternyata bener ya sahabat semua ya. Jadi tadi tuh aku ketemu sama ibu-ibu yang subhanallah ya, menurut aku itu udah tua banget ya. Tua banget sih, nggak tua lah ya, usia sekitar 65 tahunan ya mungkin ya. Dan ternyata dia itu udah nggak punya siapa-siapa, dia bener-bener hidup sebatang kara di sini. Suaminya udah lama banget meninggal. Sebenarnya dia punya anak, tapi ketika tadi aku tanya anaknya di mana, dia udah nggak ngerti karena udah lose kontak sama anaknya, dan dia juga nggak ngerti mesti nyari anaknya di mana. Jadi selama ini udah puluhan tahun dia tinggal ya di dekat klinik aku gitu ya. Pokoknya di daerah aku lah ya gitu, udah lama banget dan nggak punya rumah. Jadi dia tuh nggak punya rumah, nggak punya pokoknya miris deh ya gitu. Terus aku tanya pekerjaannya apa Bu gitu. Jadi dia tuh nggak punya pekerjaan tetap ya pastinya ya. Jadi dia itu hanya pemulung karena nyari barang-barang bekas. Biasanya yang dia cari itu kayak yang apa sih namanya, bekas air, botol-botol bekas air mineral itu loh teman-teman. Jadi dia itu cuma ngumpulin itu. Kebayang nggak sih sehari dapatnya berapa gitu. Kadang kalau ditanya ya pokoknya secukup-cukupnya aja gitu. Kadang buat kadang buat makan aja juga nggak cukup untuk mengcover seperti itu. Jadi dia nggak punya rumah, dia hanya tinggal di tenda ya, yang tendanya itu bener-bener nggak ada kasurnya, hanya kayak beralaskan kain-kain seperti itu. Ntar deh aku akan share ya, setelah ini aku bakalan share video tentang kondisinya. Jadi aku tuh sampai deg gitu ya rasanya hatiku, ya Allah, kayaknya udah nggak pantas lagi deh buat aku tuh ngeluh gitu. Ternyata di luar sana masih banyak banget orang yang jauh kondisinya jauh memprihatinkan dibandingkan kita. Jadi buat kalian yang nonton video aku kali ini, aku cuman mau ngomong aja sama kalian, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Jangan sampai pernah lupa untuk bersyukur apapun kondisi kalian. Terkadang kita itu
terlalu sering ya melihat ke atas, melihat aduh itu enak banget ya, rumahnya bagus, aduh itu enak banget, anaknya orang kaya, itu enak banget, mobilnya ini bla 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 ya, sehingga kita itu lupa gitu, lupa bagaimana sih caranya untuk bersyukur. Terlalu sering melihat kemewahan hingga kita itu merasa bahwa kayaknya kok hidup aku tuh serba kekurangan ya, kok kayaknya aku tuh kurang ya, kok kayaknya aku begini ya. Jadi sahabat-sahabat semua, bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki saat ini. Lihatlah ya, masih banyak banget orang-orang yang kekurangan, jauh-jauh dibandingkan dengan segala kenikmatan yang kita punya. Bersyukurlah karena kita masih punya rumah, bersyukur kita masih punya pekerjaan, bersyukur kita masih punya keluarga yang benar-benar ketika kita punya masalah, kita punya problem, ketika kita pulang, ada keluarga besar kita yang Masya Allah selalu menghangatkan kita, yang selalu mau mendengarkan segala keluh kesah kita. Kita juga pasti masih punya uang cukup ya, karena sedikit atau banyak itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting kita itu qanaah ya, kita itu mau sedikit, kalau asal kita merasa cukup itu akan menjadi cukup, dan yang banyak. Tapi kalau kita nggak merasa cukup, pasti akan selalu merasa kurang. Dan kita masih bisa loh makan nyaman gitu ya di rumah. Mungkin buat sahabat-sahabat semua yang sekolah ataupun mungkin kuliahnya nggak enak banget sih, daring, gue bosen banget harus daring terus, nggak dapet uang saku, nggak bisa hangout sama teman-teman, nggak masalah ya, itu suatu kenikmatan yang mesti kita syukuri, karena bagaimanapun kita masih bisa lebih banyak waktu quality time dengan keluarga ya. Jadi menurut aku itu adalah hal-hal yang pantas banget untuk kita syukuri, karena terkadang kita masih punya nih pekerjaan tapi ngerasa kayaknya pekerjaan ini kok kurang ya gajinya, aku masih mau nyari pekerjaan yang lain. Masih banyak lah kita itu selalu mengeluh, kita itu nggak bersyukur dengan apapun yang sudah Allah kasih, merasa kurang lagi. Jadi di sini tadi aku ya Allah, Masya Allah ya, itu bener-bener si nenek tadi tuh struggle banget gitu. Jadi buat kalian semua, tolong banget ya, jangan pernah lupa untuk bersyukur, jangan selalu lihat ke atas. Sesekali kita lihat ke bawah supaya kita, bahasanya supaya kita nggak jatuh gitu ya kalau kita terlalu sering lihat ke atas, karena ternyata di bawah ini masih banyak banget orang-orang yang nggak seberuntung kalian guys. Banyak banget di sekitaran kalian, masih banyak banget orang-orang yang nggak seberuntung hidup-hidup kita ini gitu. Jadi mereka berjuang dengan masalahnya masing-masing, yang pasti mereka punya masalah yang sangat kompleks gitu. Seperti yang kita ketahui juga saat ini di Indonesia, kita semua sedang dilandai badai COVID setelah sekian lama nggak kelar-kelar, udah 1 tahun lebih ya. Sedangkan seperti yang kita tahu, semua warga tidak dijamin oleh pemerintah kebutuhannya ya. Semua kebutuhan warga negara Indonesia tidak dijamin oleh pemerintah. Maka perjuangan orang ya untuk menghadapi situasi pandemi saat ini itu nggak sama, pasti berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa marah juga gitu dengan mereka yang terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja karena untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, yang mungkin hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dan kita juga nggak bisa iri dengan mereka yang enak banget stay at home ya, work from home, tapi semuanya sudah ada dengan segala fasilitas dan kenyamanannya. Di sini ada yang diberi ujian dengan kelebihan materi, dan juga ada yang diuji apabila mereka di rumah aja, maka mereka akan sangat terseok-seok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun hanya cuman sekedar makan aja. Nah, yang bisa kita lakukan saat ini ya sahabat ya, kita tidak perlu menghujat, kita tidak perlu menyalahkan masing-masing, dan kita tidak perlu saling menghakimi. Yang bisa kita lakukan saat ini, kita ngurusin diri kita sendiri gitu. Kita fokus pada diri kita sendiri. Yang penting kita tetap menerapkan prokes, tetap menjaga prokes, tetap menjaga 5M ya. Kemana-mana kalau misalnya memang harus keluar, terpaksa banget urgent harus keluar, minimal harus memakai masker 2 lapis untuk melindungi orang-orang tersayang kita. Rajin cuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak ya. Bener-bener dijaga ya itu. Dan mungkin yang punya kelebihan uang ya bisa menjaga dengan cara ikhtiar, minum suplemen, olahraga, berjemur, dan lain-lain sebagainya.
Gitu ya sahabat-sahabat ya. Jadi sebenarnya menurut saya saat ini kita sedang sama-sama berjuang. Kita sedang sama-sama menghadapi badai yang sama, tetapi dengan kapal yang berbeda-beda. Jadi buat kalian semua tetap stay safe, tetap stay healthy, stay glowing di rumah aja bersama Amiza Natural Skincare. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.